Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang anatomi dan fisiologi. Pada kesempatan ini, kita akan bersama mempelajari tentang sistem saraf. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang fungsi dan komponen sistem saraf, kemudian sel saraf itu sendiri atau sel neuron, kemudian sel-sel yang mendukung yang menyokong sistem saraf, kemudian komponen sistem saraf pusat, saraf spinal, dan saraf kranial. Yang pertama, kita membahas tentang fungsi dan komponen sistem saraf. Gambaran fungsi dan komponen sistem saraf dapat dilihat pada tayangan yang ada di sebelah kiri. Secara umum, fungsi saraf meliputi komponen fungsi sensorik, kemudian fungsi integrasi, dan fungsi motorik. Sistem saraf merupakan penyedia komunikasi cepat antara komponen tubuh. Adanya data dari luar, adanya informasi, stimulus dari luar atau dari dalam akan diindra oleh sistem indera. Kemudian informasi stimulus perubahan tersebut selanjutnya akan dihantarkan melalui saraf sensorik menuju sistem saraf pusat. Saraf sensorik ini dapat ada yang melalui saraf medula spinalis, ada yang juga melalui saraf kranial, yang selanjutnya diolah di sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat, informasi-informasi tadi yang berasal dari indera sensorik akan diproses lebih lanjut, kemudian dapat memunculkan respon motorik. Selanjutnya, respon motorik tersebut dihantarkan, perintah motorik dihantarkan melalui saraf motorik. Ini dapat melalui saraf spinal atau saraf kranial. Sistem saraf memiliki dua komponen, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat meliputi jaringan otak dan jaringan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi meliputi saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen berfungsi menyampaikan informasi yang bersumber dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Adapun reseptor sensorik tersebut ada dua, yakni reseptor sensorik somatik yang bersumber dari indera untuk memonitor dunia luar atau posisi tubuh, dan reseptor sensorik visceral, yakni reseptor yang berfungsi untuk memonitor perubahan atau kondisi internal di tubuh atau status sistem organ. Semua informasi tersebut selanjutnya dihantarkan ke saraf aferen menuju sistem saraf pusat. Ada yang menuju medula spinalis melalui saraf spinal, ada yang menuju otak melalui saraf kranial.
Di sistem saraf pusat, informasi tadi selanjutnya akan diproses, dikoordinasikan, dan diintegrasikan, dan dapat memunculkan perintah motorik. Perintah motorik tersebut selanjutnya akan dihantarkan ke saraf tepi, yakni melalui saraf eferen. Saraf ini berfungsi menyampaikan perintah motorik dari sistem saraf pusat ke jaringan perifer. Saraf eferen meliputi dua komponen, yakni saraf somatik dan saraf otonom. Adapun saraf somatik, efektornya adalah otot rangka dalam kendali kesadaran. Kemudian saraf eferen, saraf otonom meliputi dua, yakni saraf parasimpatis dan simpatis. Saraf otonom ini bekerja secara otomatis, independen, di luar kendali kesadaran. Saraf utamanya untuk proses-proses dalam rangka membantu menyediakan energi, misalkan di saluran cerna, dan dalam proses untuk mendorong fungsi pemeliharaan tubuh saat istirahat. Kemudian saraf simpatis ini berperan saat tubuh dalam keadaan beraktivitas, yakni dalam rangka memobilisasi sistem tubuh untuk mendukung aktivitas tersebut. Yang menjadi efektor di sistem saraf otonom meliputi otot polos yang ada di saluran cerna, di pembuluh darah, dan organ dalam, otot jantung, kelenjar, dan jaringan lemak. Saya ulang kembali, sistem saraf meliputi dua komponen, yakni saraf pusat dan saraf tepi atau saraf perifer. Saraf pusat terdiri dari jaringan otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi atau saraf perifer meliputi saraf yang keluar dari jaringan otak, yakni 12 saraf kranial, dan saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis, yakni saraf spinal, yang semuanya akan memperserafi bagian-bagian di tubuh. Selanjutnya, kita mengenal sel saraf atau sel neuron. Sel saraf atau sel neuron memiliki ciri khas, yakni terdapat komponen badan sel dan komponen akson. Di bagian badan sel mengandung inti sel dan organel sel pada umumnya. Selain itu, membran selnya memiliki tonjolan yang disebut sebagai dendrit. Selanjutnya, akson merupakan bagian dari sel neuron yang memanjang. Beberapa bagiannya diselimuti oleh selubung mielin. Mielin ini tersusun oleh komponen lipid dan protein. Di sistem saraf pusat, selubung mielin dihasilkan oleh sel oligodendrosit. Sedangkan di saraf perifer, selubung mielin dihasilkan oleh sel Schwann. Beberapa titik di akson ada yang tidak diselimuti oleh mielin. Titik ini disebut sebagai nodus Ranvier. Di ujung akson atau akson terminal terdapat bagian yang mengandung neurotransmitter, yakni bahan yang nantinya dipergunakan untuk menjalarkan informasi ke sel saraf yang lainnya. Penjalaran informasi di sel saraf terjadi melalui perpindahan ion positif dari luar membran sel masuk ke dalam sel saraf, dan proses ini berjalan sampai ke akson. Proses ini dapat dilihat pada gambar. Dalam keadaan sel saraf istirahat, tidak ada stimulus, di sebelah luar membran sel lebih bermuatan positif, sedangkan di sebelah dalam membran sel lebih bermuatan negatif. Apabila terdapat stimulus, ion positif yang berada di sebelah luar membran sel akan masuk ke dalam sel, dan ini
terus menjalar. Penjalarannya sampai ke akson. Masuknya ion positif ke dalam sel saraf tadi diperantari oleh ion natrium. Di akson, penjalaran ini tidak dapat melewati serubung mielin, terus melompat di antara nodus Ranvier berikutnya, sehingga menguntungkan bagi sel saraf dapat mempercepat proses penjalaran tersebut. Dan pada akhirnya sampailah di ujung akson atau akson terminal, yang mana di tempat tersebut berkaitan dengan sel saraf berikutnya yang disebut sebagai daerah sinaps. Di sinaps ini, akson terminal akan mengeluarkan neurotransmitter yang kemudian ditangkap oleh reseptornya di sel saraf berikutnya dan menimbulkan penjalaran sinyal yang serupa. Sehingga terjadilah proses sinyal dari sel saraf satu ke sel saraf berikutnya. Berikut ini adalah gambaran histologi dari sel saraf. Di saraf pusat, sel saraf disebut sebagai sel neuron. Sedangkan di saraf perifer, sel saraf disebut sebagai sel ganglion. Tampak bisa diperhatikan, ini adalah badan sel saraf atau sel neuron atau sel ganglion. Sitoplasmanya besar dan memiliki nukleus yang tampak pula di dalamnya ada nukleoli atau anak inti. Kemudian bagian dari akson tampak di bawah. Yang berwarna hitam ini adalah akson yang diselimuti oleh mielin. Dan ada bagian dari akson yang tidak diselimuti oleh mielin yang disebut sebagai nodus Ranvier. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, mielin itu dihasilkan oleh sel Schwann di saraf perifer atau oligodendrosit di saraf pusat. Lapisan mielin ini menyelimuti dari akson. Selanjutnya, di akson terminal atau di ujung akson terdapat zona di mana berbatasan dengan sel saraf berikutnya. Zona atau celah ini disebut sebagai sinaps. Di sini neurotransmitter dikeluarkan dari akson terminal yang nantinya diterima oleh reseptor di sel saraf berikutnya. Ada 3 jenis neurotransmitter, yakni neurotransmitter excitatory, inhibitory, dan modulatory. Neurotransmitter excitatory yakni neurotransmitter yang berefek mendorong munculnya sinyal listrik atau potensial aksi di sel saraf berikutnya. Sedangkan neurotransmitter inhibitory memiliki efek sebaliknya, yakni menghambat sinyal listrik. Kemudian ada lagi neurotransmitter modulatory. Neurotransmitter modulatory ini bekerja tidak hanya terbatas pada beberapa sinaps saja, tapi meliputi banyak sel saraf atau memengaruhi banyak neuron. Neurotransmitter yang dikeluarkan di sinaps ada yang menempel di reseptor, kemudian dapat pula diambil kembali untuk dimasukkan ke dalam ujung akson kembali, yang nantinya dapat dipergunakan kembali. Berikut ini adalah contoh dari neurotransmitter. Terdapat banyak neurotransmitter, lebih dari 200 jenis neurotransmitter. Dan sampai saat ini bermunculan ditemukan neurotransmitter yang baru. Sebagai contoh dari neurotransmitter diantaranya adalah yang pertama asetylcholine. Asetylcholine ini memiliki peran penting di sistem saraf perifer, yang mana neurotransmitter asetylcholine ini dilepaskan dari saraf motorik dan saraf otonom yang nantinya menuju sel otot, memerintahkan otot untuk berkontraksi. Selain itu, asetylcholine juga berperan di sistem saraf pusat dalam rangka memelihara fungsi kognitif.
Adanya kerusakan saraf kolinergik di sistem saraf pusat dengan penyakit Alzheimer. Neurotransmitter berikutnya adalah glutamat. Neurotransmitter ini merupakan neurotransmitter excitatory yang utama di sistem saraf pusat. Neurotransmitter glutamat berkaitan dengan fungsi memori dan belajar. Apabila terjadi kelebihan, neurotransmitter ini dapat menimbulkan kerusakan sel saraf. Sebaliknya, neurotransmitter inhibitori utama di sistem saraf pusat adalah gamma aminobutyric acid atau GABA. Neurotransmitter ini terlibat dalam koordinasi motorik, dan apabila terjadi penghambatan dapat berefek menimbulkan kejang. Obat-obat anti kejang seperti benzodiazepin dan barbiturat dapat menghambat kejang dengan cara meningkatkan neurotransmitter GABA ini. Neurotransmitter inhibitori yang lainnya adalah glisin yang bekerja terutama di medulla spinalis. Sebagai contoh dari neuromodulator adalah dopamin. Neurotransmitter dopamin ini terlibat dalam banyak fungsi, di antaranya adalah pengendalian motorik, kemudian motivasi, dan reward. Sistem reward adalah sekelompok struktur saraf yang terlibat dalam pengendalian motivasi, mendambakan penghargaan, gairah, atau dorongan positif, rasa puas, rasa senang, euforia, dan ekstasi. Efek menimbulkan rasa senang akibat dopamin ini dapat ditingkatkan oleh bahan narkoba seperti amfetamin dan kokain. Adanya peningkatan neurotransmitter dopamin ini dapat dijumpai pada kasus gangguan jiwa seperti skizofrenia, dan adanya kekurangan neurotransmitter ini dapat menimbulkan gangguan motorik sebagaimana yang dijumpai pada penyakit Parkinson. Norepinefrin atau noradrenalin merupakan neurotransmitter yang utama di sistem saraf simpatik, berefek pada berbagai jenis organ, pengendalian tekanan darah, denyut jantung, fungsi hati, dan fungsi yang lainnya. Selain itu, neurotransmitter ini juga terlibat dalam fungsi memori, perhatian, dan pengendalian emosi. Adanya rasa senang neurotransmitter ini dapat ditingkatkan oleh bahan narkoba, amfetamin, dan kokain. Dan apabila terjadi kekurangan neurotransmitter ini dapat berefek menimbulkan depresi. Neurotransmitter berikutnya adalah serotonin. Neurotransmitter ini terlibat dalam pengaturan mood, tidur, nafsu makan, mual, dan sakit kepala migrain. Neurotransmitter ini dapat dihambat oleh LSD dan ditingkatkan oleh ekstasi. Adalah histamin. Neurotransmitter ini berperan dalam pengaturan siklus bangun dan tidur, pengaturan nafsu makan, memori, belajar, terlibat dalam proses peradangan, dan memengaruhi sekresi asam lambung. Berikutnya, endorfin, seperti beta endorfin, dinorfin, dan enkephalin. Neurotransmitter ini terlibat dalam penghambatan nyeri, bekerja menyerupai morfin, heroin, dan metadon. Neurotransmitter ini memiliki efek menimbulkan rasa bahagia atau rasa senang. Endorfin dapat dikeluarkan dalam respon terhadap nyeri atau stres, atau dapat juga dikeluarkan setelah berolahraga atau beraktivitas, atau setelah aktivitas seksual. Berikut ini adalah struktur dari serat saraf. Dapat diperhatikan pada gambar yang ada di bawah. Kumpulan dari akson-akson saraf diselimuti oleh beberapa lapisan. Lapisan yang paling kecil disebut sebagai endoneurium. Kemudian kumpulan dari akson tadi diselimuti oleh perineurium. Dan kumpulan besar dari akson-akson tersebut
diselimuti oleh epineurium. Berada di antaranya terdapat pembuluh darah. Berikutnya, sel penyokong sistem saraf. Sistem saraf didukung oleh sel-sel yang meliputi astrosit, mikroglia, sel ependim, dan oligodendrosit. Keempat sel ini dijumpai di jaringan otak. Kemudian di jaringan saraf perifer didukung oleh sel Schwann dan sel satelit. Astrosit bentuknya seperti bintang, memiliki fungsi membangun barier atau pemisah antara pembuluh darah dengan jaringan saraf. Astrosit ini menyelimuti dinding luar dari dinding pembuluh darah, sehingga tidak semua bahan yang ada di pembuluh darah dapat masuk menuju jaringan otak. Apabila ada kuman, dapat dibantu dicegah masuk ke dalam jaringan saraf oleh astrosit ini. Berikutnya adalah mikroglia. Mikroglia ini adalah sebetulnya sel darah putih. Sel ini berperan penting dalam komponen imun di jaringan otak. Apabila ada kuman yang menginfeksi jaringan otak, sel ini berperan memusnahkan atau membasmi kuman tersebut. Demikian juga apabila ada kerusakan jaringan otak, sel ini juga berperan membersihkan dari sisa-sisa sel mati. Berikutnya adalah oligodendrosit. Sel ini memiliki fungsi menghasilkan selubung mielin di sel neuron di otak. Kemudian sel ependim. Sel ependim ini melapisi dinding di ventricle, yang mana di sana dihasilkan cairan otak atau cairan cerebrospinal. Kemudian sel Schwann dan sel satelit berfungsi mendukung di jaringan saraf perifer, yang mana sel Schwann tersebut memiliki fungsi yang serupa dengan sel oligodendrosit, yakni menghasilkan selubung mielin. Berikut ini adalah proses yang terjadi ketika terdapat kerusakan serat saraf. Apabila ada kerusakan pada serat saraf, misalkan di bagian akson ini, akson menjadi terputus, terjadi respon aktivasi dari sel darah putih untuk membersihkan sisa-sisa komponen yang mati di sana. Kemudian akson akan tumbuh, membentuk filamen, membuat sambungan dibantu oleh sel Schwann, sehingga akson dapat menyambung kembali. Selanjutnya, kita akan melihat anatomi dari sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf pusat. Gambaran jaringan otak dapat diperhatikan pada gambar di bawah. Yang di sebelah kiri ini adalah jaringan otak yang dilihat dari atas. Otak besar atau cerebrum terdiri dari dua bagian atau dua belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri atau hemisfer kiri, belahan kanan atau hemisfer kanan. Tampak jika dilihat dari atas, bagian depan atau anterior ini terdiri dari lobus frontalis, dan di bagian atas dari otak adalah lobus parietalis. Kemudian di belakangnya adalah lobus occipitalis.
Jika dilihat dari samping, tampak seperti ini. Bagian depan adalah yang ada di sebelah kiri, dan bagian belakang adalah yang sebelah kanan ini. Otak besar disebut sebagai cerebrum, otak kecil disebut sebagai cerebellum. Dan bagian batang otak yang ditunjuk oleh panah ini. Jaringan otak memiliki bagian yang menonjol keluar atau yang melekuk keluar disebut sebagai gyrus, dan memiliki bagian yang ke dalam, melipat ke dalam, membentuk alur atau parit disebut sebagai sulcus. Adanya gyrus dan sulcus ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi bagian-bagian dari otak. Sebagaimana yang tampak pada gambar di sebelah kanan, terdapat sulcus yang paling panjang, yang paling dalam, disebut sebagai sulcus centralis. Di bagian depan dari sulcus centralis ini terdapat gyrus yang disebut sebagai gyrus precentralis. Dan di bagian belakang dari sulcus centralis ini disebut sebagai gyrus postcentralis. Di sebelah depannya merupakan lobus frontalis, kemudian di sebelah belakangnya ini merupakan lobus parietalis. Kemudian di bagian samping terdapat lipatan yang disebut sebagai sulcus lateralis. Di bagian bawahnya merupakan lobus temporalis. Kemudian di bagian belakang dari otak ini adalah lobus occipitalis. Berikut ini adalah gambaran pusat-pusat pengaturan yang ada di otak. Sebagai patokan adalah sulcus centralis yang ada di sini. Di bagian depan sulcus centralis terdapat gyrus, disebut sebagai gyrus presentral. Bagian ini merupakan pusat utama pengendalian motorik. Berada di dekatnya, ini adalah area Broca. Di bagian ini mengatur motorik bicara. Kemudian di bagian depannya lagi adalah area prefrontal. Di sini mengatur proses berpikir. Selanjutnya di belakang dari sulcus centralis, gyrus yang ada di belakangnya ini disebut sebagai gyrus postcentralis. Ini merupakan pusat utama dari sensorik. Beberapa daerah di antaranya di bagian belakang ini meliputi korteks gustatory yang menerima atau yang memproses informasi dari indera pengecap. Kemudian di bagian sedikit di belakangnya ini memproses informasi suara atau bahasa. Kemudian di bagian paling belakang ini merupakan pusat memproses informasi dari mata atau penglihatan. Jika bagian motorik dan sensorik ini dibelah secara koronal, tampak ini adalah gambaran skematis lokasi pengaturan dari pusat motorik maupun sensorik tersebut. Ada bagian yang mengatur motorik kaki, kemudian badan, telapak tangan, motorik otot-otot di wajah dan di lidah. Dan demikian juga sensorik. Ada yang bertugas mengolah sensorik dari indera yang ada di kaki, badan, kepala, telapak tangan, wajah, lidah, dan organ dalam.
Selanjutnya, ini adalah gambaran skematis keterkaitan antara bagian otak yang satu dengan yang lainnya. Otak jika dibelah tampak ada yang berwarna lebih abu-abu yang disebut sebagai substansia grisea, dan ada yang berwarna putih yang disebut sebagai substansia alba. Substansia grisea ini terdiri atas badan sel saraf, sedangkan substansia alba terdiri atas akson. Bisa diperhatikan antara bagian otak yang satu, yakni lapisan luar otak atau korteks atau substansia grisea tadi, memiliki hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, baik satu sisi yang sama maupun sisi yang berlawanan. Kemudian di bagian bawahnya, belahan otak kiri dan otak kanan, terjadi persilangan persarafan yang disebut sebagai decussatio atau yang dinamai sebagai decussatio pyramidalis. Dengan adanya persilangan ini, maka belahan otak kanan memperserafi bagian tubuh sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya, belahan otak kiri memperserafi bagian tubuh sebelah kanan. Sehingga jika ada kerusakan di bagian otak belahan kanan, maka efeknya adalah adanya gangguan di bagian tubuh sebelah kiri. Sebaliknya, jika ada kerusakan atau gangguan di otak di sebelah kiri, maka dapat berefek atau yang dapat dijumpai, yang dapat diamati adalah adanya gangguan di bagian tubuh sebelah kanan karena adanya persilangan ini. Berikut ini adalah otak yang dilihat yang dibelah di bagian tengah. Ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Beberapa komponen yang ada di bagian ini yang dapat dilihat adalah adanya ruang ventrikel, tempat diisi oleh cairan otak, kemudian talamus, epitalamus, otak tengah, pons, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Dan yang bagian belakang ini adalah cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya, ini adalah gambaran pusat pengaturan kesadaran. Kesadaran diatur di daerah di batang otak ini, yang disebut sebagai formatio reticularis. Bagian ini berkaitan dengan mata dan mengaktifkan seluruh bagian dari permukaan otak. Seorang yang sadar tentunya bisa dijumpai adanya respon mata yang baik. Kemudian komponen-komponen dari pengaturan di otak di seluruh bagian yang ada di otak ini juga berlangsung baik. Sebaliknya, seseorang yang mengalami gangguan kesadaran akibat adanya kerusakan di pusat kesadaran ini dapat dijumpai terjadinya gangguan respon di mata, respon visual, dan gangguan di bagian-bagian pengaturan di otak ini. Apabila ada cedera kepala, misalkan karena benturan, kemudian terjadi kerusakan pembuluh darah, terjadi perdarahan, maka darah dapat mengumpul di dalam tengkorak yang selanjutnya dapat menekan jaringan otak. Perlu diketahui,
tengkorak ini volumenya tetap dan bersifat kaku, sehingga apabila ada perdarahan, muncul massa baru, dapat berefek mendorong jaringan otak yang ada di sana, sehingga terjadilah pergeseran bagian-bagian otak. Apabila terjadi pergeseran pusat kesadaran, yakni di bagian batang otak, sehingga terjepit di bagian bawah, maka dapat berefek terjadilah gangguan kesadaran. Dan ini dapat menimbulkan kematian. Berikut ini adalah proses pengaturan memori di otak. Adanya stimulus dari luar, kemudian diterima oleh indera, selanjutnya diproses di pusat penyimpanan data sementara yang ada di bagian korteks cerebrum. Kemudian beberapa data tersebut akan dipilih, diolah, kemudian dimasukkan ke dalam pusat memori berikutnya menjadi memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini kemudian dapat menghilang, sehingga manusia bisa lupa, atau dapat menjadi memori jangka panjang, yang mana manusianya dapat mengingat lebih lama. Beberapa faktor yang memengaruhi memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang ini diantaranya adalah adanya ketertarikan, kemudian proses pengulangan, jadi informasi dari indera ini terulang berkali-kali, kemudian adanya keterkaitan data satu atau informasi satu dengan informasi yang lainnya, sehingga saling memperkuat. Atau adanya proses pemanggilan kembali memori atau ingatan. Dengan adanya faktor-faktor ini, maka seseorang bisa memiliki ingatan yang lebih kuat, tidak mudah lupa. Oleh karena itu, seorang pelajar yang menginginkan mudah ingat, tidak mudah lupa terhadap apa yang sudah dipelajari, caranya adalah dengan memunculkan rasa ketertarikan, kemudian mengulang-ulang belajarnya, dan mengkaitkan materi pembelajaran satu dengan materi pembelajaran yang lainnya, atau dengan melibatkan banyak komponen indera. Misalnya, belajar tidak hanya membaca, tapi juga didukung oleh menulis atau praktikum, sehingga antara kegiatan otak yang satu dengan otak yang lainnya terkait dengan data yang sama dapat memperkuat penyimpanan informasi tadi menjadi informasi yang jangka panjang. Berikut ini adalah lokasi penyimpanan memori. Ada dua jenis memori. Memori yang pertama adalah memori deklaratif. Memori deklaratif ini berkaitan dengan penyimpanan informasi. Berada sebagai pusat penyimpanan memori, yaitu di daerah hipokampus yang berkaitan dengan talamus. Memori ini disimpan di daerah hipokampus. Berikutnya adalah memori prosedural atau memori keterampilan. Misalnya, seseorang memiliki
memori, bagaimana cara bersepeda, bagaimana cara memainkan piano, bagaimana cara membuka baju, bagaimana cara memegang pensil, bagaimana cara memegang sendok dan garpu dan sebagainya. Itu disimpan dalam bagian otak yang berbeda dengan memori deklaratif tadi. Di antara bagian otak yang terlibat untuk menyimpan memori ini adalah bagian dari korteks premotor, kemudian nuklei basal, substansia nigra, dan talamus. Otak merupakan komponen tubuh yang paling penting atau yang vital, sehingga perlu untuk dilindungi. Berikut ini adalah pelindung-pelindung jaringan otak. Paling luar adalah lapisan kulit dan rambut, kemudian lapisan di bawahnya adalah lapisan tulang tengkorak, yang juga bagian luarnya diliputi oleh bagian periosteum. Kemudian di bagian dalam dari tengkorak ini adalah lapisan dura mater atau jaringan ikat yang keras dan kaku. Kemudian di bagian bawahnya adalah arachnoid mater, kemudian pia mater. Kemudian berada di antaranya adalah cairan otak dan pembuluh darah. Berikut ini adalah gambaran cairan otak atau liquor cerebrospinalis. Cairan otak dihasilkan di bagian tengah di sini. Di sini terdapat pembuluh darah yang disebut sebagai plexus choroid. Berada di dinding di bagian ini terdapat sel ependim. Cairan otak kemudian mengalir dari bagian ini ke ruangan-ruangan yang ada di otak, yang meliputi ventricle lateral, kemudian ventricle 3, kemudian melalui aqueductus cerebri ke ventricle 4, kemudian ke seluruh bagian dari otak termasuk ke medula spinalis. Di bagian atas jaringan otak ini terdapat saluran yang nantinya menjadi tempat penyerapan cairan otak menuju pembuluh darah, sehingga cairan otak ini dapat selalu mengalir dari tempat produksi menuju tempat penyerapan di bagian atas. Berikut ini adalah ruang ventricle. Ini dilihat dari depan. Tampak ini adalah ventricle 3, kemudian ventricle lateral, kemudian aqueductus cerebri, kemudian ventricle 4, kemudian canalis centralis di medula spinalis. Ini dilihat dari depan dan ini yang dilihat dari samping. Apabila terjadi gangguan penyerapan cairan otak atau adanya peningkatan produksi cairan otak, dapat menimbulkan bendungan cairan otak di dalam tengkorak, sehingga jaringan otak akan mengalami desakan dan mengalami penipisan, yang selanjutnya dapat menimbulkan gangguan fungsi otak. Jika masih berusia anak, di mana tulang tengkorak belum menyatu, dapat dijumpai adanya tanda pembesaran kepala.
Jika pada usia tua, di mana tulang tengkorak sudah menyatu, maka tidak nampak pembesaran kepala. Keadaan adanya timbunan cairan otak yang berlebihan ini yang menimbulkan peningkatan tekanan di dalam kepala, desakan di jaringan otak, disebut sebagai hidrosefalus. Jika dibiarkan terus-menerus, maka jaringan otak akan mengalami kerusakan, jadi penipisan jaringan otak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalirkan cairan otak tadi ke bagian tubuh yang lainnya, misalkan ke dalam perut ya, dipasang pipa shunt ya di bagian perut. Berikutnya saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf yang keluar dari medula spinalis, dari sumsum tulang belakang ini. Dibagi menjadi beberapa segmen, yakni yang ada di leher atau cervical, kemudian di bagian dada atau torakal, di bagian pinggang atau lumbar, dan di bagian sakral. Medula spinalis dilindungi oleh tulang vertebra. Dia berada di antara tulang vertebra di bagian belakang dari korpus vertebra. Jika dilihat potongan lintang dari medula spinalis ini tampak berbentuk seperti kuku ya, atau seperti huruf H, di mana di bagian dalam ini berwarna lebih gelap atau abu-abu, disebut sebagai substansia grisea, dan di bagian luarnya berwarna putih atau substansia alba. Bisa diperhatikan ada tonjolan di bagian belakang, ini disebut sebagai cornu posterior, dan tonjolan di bagian depan ini disebut sebagai cornu anterior. Saraf motorik turun dari otak, kemudian menuju medula spinalis, selanjutnya menuju cornu anterior ini, kemudian menuju saraf spinalis keluar. Saraf sensorik membawa informasi dari indera akan masuk ke medula spinalis melalui cornu posterior di bagian belakang, kemudian naik ke otak. Berada di dekat dari medula spinalis ini terdapat badan sel saraf, disebut sebagai ganglion. Berikut ini adalah gambaran skematis jaras sensorik yang membawa informasi sensorik dari indera, baik itu indera di sendi, di organ dalam, atau misalkan di otot, di kulit, atau di tempat yang lainnya, akan dibawa oleh saraf sensorik. Kemudian menuju otak melalui medula spinalis, kemudian pons, formatio reticularis, menuju talamus, kemudian dari talamus dihantarkan ke pusat sensorik, yakni di bagian tadi ya, di gyrus postcentralis, dan di tempat yang lainnya yang terkait. Berikut ini adalah gambaran kaitan medula spinalis dengan jaras sensorik. Informasi dari indera, misalkan dari serat otot, kemudian indera
di kulit, di sendi, atau di tempat yang lainnya, diantarkan ke saraf sensorik menuju midua spinalis, yakni ke cornu posterior. Kemudian naik ke atas, ada yang menuju cerebellum, ada yang menuju pusat sensorik di korteks di otak. Berikut ini adalah jaras motorik, yakni adanya perintah motorik dari sistem saraf pusat di pusat motorik di otak, diturunkan ke medula spinalis. Di bagian di otak terdapat persilangan, sehingga bagian otak kiri mempersirafi motorik belahan otak kanan. Demikian juga sebaliknya, bagian otak kanan mempersirafi motorik belahan tubuh sebelah kiri, yang mana kemudian di medula spinalis menuju cornu anterior di bagian depan ini, kemudian menuju saraf motorik yang nantinya mempersirafi otot yang terkait. Selanjutnya adalah lengkung refleks. Ada keadaan di mana adanya informasi atau stimulus di indera langsung direspon oleh saraf motorik tanpa melalui otak. Jadi ada penghantaran impuls listrik atau informasi dari reseptor indera, kemudian disalurkan ke saraf sensorik menuju pusat integrasi di medula spinalis, kemudian dihantarkan langsung ke saraf motorik. Terjadilah respon gerakan atau aktivasi kontraksi otot. Sebagai contoh lengkung refleks adalah refleks patella. Dapat dilihat pada gambar, jika ada ketukan pada ligamen di patella ini akan memunculkan impuls sensorik yang bersumber dari spindel otot, kemudian dijalarkan ke saraf sensorik menuju medula spinalis melalui cornu posterior di bagian belakang. Kemudian selanjutnya terjadi penghantaran impuls saraf tadi, impuls listrik tadi ke saraf berikutnya. Ada dua, yakni komponen eksitatorik atau excitatory dan komponen inhibitorik atau inhibitory, yang mana komponen excitatory akan menghantarkan informasi perintah kontraksi ke otot di bagian atas ini, yakni di otot quadriceps untuk berkontraksi, sehingga muncul gerakan tungkai bawah naik ke atas. Dan komponen inhibitory akan memunculkan sinyal untuk mencegah kontraksi dari otot yang ada di bawahnya, sehingga otot di bawahnya ini tidak kontraksi, tidak melawan kerja dari kontraksi otot yang ada di atas ini, sehingga responnya adalah gerakan dari tungkai bawah ini ke atas. Ini adalah contoh dari
lengkung refleks. Mengulang lagi, ini adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Berada di depannya ini adalah tulang vertebra, bagian korpusnya. Yang keluar dari medula spinalis ini disebut saraf spinalis. Ada yang keluar di bagian leher atau cervical, kemudian di bagian dada atau torakal, di bagian lumbar, sakral, dan koksigea. Jika dilihat dari atas, seperti ini tampilannya. Ini adalah tulang vertebra melindungi sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian saraf spinal tadi menjalar ke seluruh bagian tubuh seperti ini. Di bagian saraf spinal di cervical memperserafi bagian dari tungkai atas, yakni di lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Kemudian di bagian lumbar, sakral memperserafi tungkai bawah. Selanjutnya, saraf perifer yang lainnya adalah yang keluar dari otak yang ada di kepala, yang disebut sebagai saraf kranial. Ada 12 jenis saraf kranial. Ini adalah gambaran skematis dari saraf kranial. Ini adalah jaringan otak, dilihat dari bawah. Ini bagian depan, bagian frontalis. Kemudian ini adalah pons, ini medula oblongata, kemudian medula spinalis. Tampak berada di antara ini adalah 12 saraf kranial. Saraf atau nervus yang pertama adalah nervus olfactorius. Saraf ini berfungsi dalam indera penghidup, memperserafi di bagian atas di hidung. Adanya gangguan pada saraf ini menimbulkan gangguan indera penghidup di hidung. Berikutnya adalah nervus opticus atau saraf nomor 2. Memiliki fungsi sensorik di mata. Berfungsi dalam proses penglihatan, menerima informasi indera penglihatan. Nervus opticus ini menghantarkan informasi dari indera mata kemudian menuju ke bagian belakang di otak. Daerah occipital ini merupakan pusat dari pengaturan indera mata, indera penglihatan. Selanjutnya, nervus yang ketiga, nervus oculomotor. Saraf ini memperserafi motorik bola mata, yakni otot-otot untuk menggerakkan bola mata sehingga dapat melirik ke atas, ke bawah, dan ke medial atau ke bagian dalam. Selain itu, juga memperserafi otot yang berfungsi membuka kelopak mata bagian atas. Saraf ini mengandung komponen parasimpatis atau otonom parasimpatis, yakni yang memperserafi pupil
sehingga pupil dapat berkontraksi, membantu proses memfokuskan penglihatan. Kemudian mengandung komponen sensorik, yakni menerima informasi dari otot di mata. Selanjutnya, nervus trochlearis atau saraf 4. Saraf ini berfungsi untuk menggerakkan otot di bola mata yang terkait dengan proses melirik ke bawah, ke samping luar atau ke lateral. Berikutnya adalah saraf 5 atau nervus trigeminus. Disebut trigeminus atau kembar 3 karena memiliki 3 percabangan, yakni cabang ophthalmica, kemudian maxillaris, dan mandibula. Saraf ini membawa saraf sensorik di sepertiga bagian wajah di atas, tengah, dan di bagian bawah. Kemudian motorik, yakni menggerakkan otot-otot di daerah rahang. Berikutnya adalah nervus 6 atau nervus abducens. Saraf ini berfungsi menggerakkan otot untuk gerakan melirik keluar, ke samping luar. Selanjutnya, nervus facialis atau saraf 7. Saraf ini mengandung komponen parasimpatis dan komponen motorik. Komponen parasimpatis meliputi mempersarafi kelenjar lakrimal atau air mata dan kelenjar air liur, ya. Di antaranya adalah kelenjar di bawah lidah, sublingual, dan di daerah bawah rahang atau submandibula. Kemudian mempersarafi otot-otot mimik di wajah, menggerakkan untuk menutup mata, kemudian pipi dan mulut, serta di leher. Saraf yang berikutnya adalah saraf nomor 8 atau nervus vestibulocochlearis. Saraf ini memiliki 2 komponen, yakni vestibularis, berfungsi untuk memproses keseimbangan, dan cochlearis, yakni berfungsi untuk memproses indera pendengaran. Berikutnya adalah saraf nomor 9 atau nervus glossopharyngeus. Saraf ini berfungsi mempersarafi sebagian dari lidah bagian belakang dan daerah faring. Mengandung komponen parasimpatis, mempersarafi kelenjar parotis atau kelenjar air liur di parotis.
Kemudian sensorik di lidah di bagian belakang, dan motorik di otot-otot di daerah faring. Selanjutnya adalah nervus 10 atau nervus vagus, atau nama lainnya adalah pengembara. Dikatakan demikian karena panjang sarafnya, mempersarafi organ dalam. Yang meliputi diantaranya adalah jantung, kemudian paru, limpa, ginjal, lambung, hati, dan usus. Selanjutnya nomor 11, nervus accessorius. Saraf ini mempersarafi otot di bagian leher di belakang. Berfungsi untuk menggerakkan leher atau kepala. Berikutnya adalah nervus hypoglossus. Saraf ini memiliki fungsi menggerakkan otot di lidah, menggerakkan lidah. Demikianlah tadi sedikit pengenalan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Semoga dapat mendorong kita untuk belajar lebih lagi tentang topik ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.